Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tema 4 sehat itu penting pada subtema ketiga, yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran ketiga dengan pembelajaran PPKN pada SD kelas 5 semester 1. Gotong royong merupakan bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur dari gotong royong yang pertama yaitu usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing. Dan yang ketiga, berdasarkan keikhlasan dan sukarela. Yang keempat, tanpa pamrih atau tanpa harapan balas jasa. Dan yang terakhir, kerja atau usaha tersebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Selanjutnya, manfaat gotong royong. Terdapat 4, yaitu meringankan beban waktu dan biaya. Yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong. Dan yang keempat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa sih sebenarnya masyarakat? Masyarakat adalah orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Di dalam masyarakat, kita akan mendapatkan hal positif, yaitu saling menjaga hubungan baik dengan orang lain, saling menghormati antar sesama warga masyarakat, saling menyayangi antar warga masyarakat, saling membantu jika ada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun kesulitan lainnya, saling melengkapi antar warga masyarakat, dan yang terakhir, saling memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja ya tanggung jawab warga masyarakat? Pengertian tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat merupakan bentuk kesadaran akan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, maka hal ini merupakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial karena manusia juga membutuhkan bantuan dari manusia yang lainnya. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat seperti peraturan jam belajar masyarakat, kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, seperti hidup rukun dengan kekeluargaan antara warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Dan yang terakhir, bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran. Baik, yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Misalnya, rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pengertian dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih, seperti contoh bertemu teman di sekolah, menyapa guru, dan bertemu dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain.
hubungannya dalam perdagangan, dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Yang kedua, bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik, terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat, karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Bidang yang keempat yaitu bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sebelumnya saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai habis dan mendengarkan materi. Semoga materi yang dapat saya sampaikan berguna bagi kita semua ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.